warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi yu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a fi yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim Nurul Anam, para ibu ustazah, ibu-ibu hajjah, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Urus Fiqhiyah. Mudah-mudahan yang sudah dibaca tadi dan yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang saum atau puasa. Sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Syarat sahnya puasa ada 5, diantaranya Islam, kemudian berakal dan bersih dari haid dan nifas. Yang akan kita baca sekarang adalah syarat wajibnya puasa. Syurutu wujubi shaumi Ramadan. Betul itu ya? Syarat wajib puasa, syarat wajibnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca. Syurutu wujubi shaumi Ramadan arba'atun. Al-islamu wal aqlu wal bulughu wal qudratu ala shaumi ila akhir. Syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan ada 4. Syarat wajibnya puasa Ramadan ada 4. Maksudnya seseorang yang memenuhi 4 syarat ini maka wajib puasa Ramadan. Ada 4 syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama al-islamu, Islam, wal aqlu dan berakal. Islam 2 berakal, wal bulughu 3 baligh. Baligh wal qudratu dan mampu ala shaumi untuk puasa. Yang keempat mampu berpuasa. Ada 4 syarat wajib puasa. Orang yang sudah memenuhi 4 syarat ini maka wajib puasa Ramadan. Kalau kurang 1 aja dari syarat ini nggak wajib. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat mampu berpuasa. Ada orang dia Islam, baligh, berakal tapi nggak mampu. Misalnya orang sakit, maka nggak wajib puasa Ramadan. Nanti kalau udah sembuh baru dia wajib lagi puasa. Namanya puasa qadha. Kalau ada orang lagi misalnya Islam, dia berakal dan dia mampu, kuat, emang dia nggak doyan makan orangnya. Islam, kemudian dia
berakal juga. Kalau ditanya 1+1 dia tahu 2. Kalau ditanya gelas sama teko gedean mana, gelas gedean teko, berakal tuh namanya. Kalau mama sama bapak, mama ganteng apa bapak cantik? Enggak, mama cantik, bapak ganteng, udah tahu tuh namanya berakal. Tapi belum balik, baru 7 tahun belum wajib. Anak kecil misalnya, Islam berakal dan dia mampu puasa. Orang dia nggak doyan makan, bocah karena dia nggak doyan makan bu ya, demen dia puasa, tapi karena dia belum berakal, belum balik, maka nggak wajib. Ada satu saja syarat 4 ini tidak terpenuhi, maka belum wajib. Ada orang Islam, dia sudah dewasa, udah kumisan, jenggotan, kemudian mampu buat berpuasa juga, tapi nggak punya akal. Jenggotan, kumisan, ada bukan kadang-kadang di jalan ya, jenggotan, kumisan, jalan-jalan tuh, tapi dia nggak punya akal. Suruh puasa kuat dia, coba nggak punya akal, maka nggak wajib berpuasa. Ada orang dia sehat akalnya, dewasa juga, udah kelihatan betul dewasanya, dan dia sanggup kalau disuruh puasa, tapi bukan orang Islam, orang nonis, atau nonis bu, orang non Islam atau non Muslim, maka tidak wajib puasa. Jangan paksa-paksain dia suruh puasa ngikutin kita, karena memang nggak wajib. Ini 4 syarat ini harus terpenuhi semuanya. Kalau satu tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib puasa. Dalam keluarga kita, kalau ada anak sudah memenuhi 4 syarat ini, maka wajib kita suruh puasa. Anak kita perempuan misalnya, dia udah balik, umur udah 14, kebetulan udah dapat juga, udah haid, ukuran yang 4 ini, maka dia Islam, orang anak kita, bapaknya Islam, ibunya Islam. Dibilang berakal, ya berakal dia. Orang megang HP mulu, orang berakal kan megang HP mulu juga, kadang-kadang dia bikin konten IG, berakal berarti. Kemudian balik juga dan mampu puasa, maka wajib tuh anak perempuan berpuasa. Yang orang yang memenuhi 4 syarat ini, maka dia wajib berpuasa Ramadan. Tidak boleh dia meninggalkan puasa Ramadan. Kalau meninggalkan puasa Ramadan, maka hukumnya dosa. Tanpa uzur dia meninggalkan puasa Ramadan, tanpa ada uzur syar'i, maka hukumnya dosa. Uzur syar'i yang dimaksud di sini seperti sakit, tadi uzur syar'i, kemudian perjalanan jauh, perjalanan 2 marhalah atau 84 km lebih, boleh nggak puasa Ramadan. Cuma kalau jalan tipang dari sini ke Pasar Minggu jangan, dekat, atau dari sini cuma ke Jombang, Jombang sini bukan Jombang Jawa Timur, bukan Jombang sini nih, belah sononya Pondok Aren, nah, itu cuma berapa kilo, nggak boleh batalin puasa. Itu namanya uzur syar'i, boleh membatalkan puasa. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i dan sudah memenuhi 4 syarat ini, maka wajib berpuasa Ramadan ini orang. Wa yajibu ayyumaro as-sabiyyu bihi, dan wajiblah ayyumaro, disuruh as-sabiyyu, seorang anak kecil, bihi, untuk puasa. Dan seorang anak kecil wajib disuruh berpuasa idza balagha umruhu, ketika telah sampai umurnya, sab'a sinina, 7 tahun. Seorang anak kecil wajib disuruh berpuasa ketika umurnya sudah mencapai 7 tahun. Seorang anak kecil wajib disuruh berpuasa ketika umurnya sudah mencapai 7 tahun. Wa yudrabu ala tarkihi, dan dia dipukul karena meninggalkan puasa Ramadan. Idza balagha umruhu, ketika telah mencapai umurnya, asyra sinina, 10 tahun. Dan dia dipukul karena meninggalkan puasa Ramadan kalau sudah 10 tahun. Dan dia dipukul karena meninggalkan puasa Ramadan kalau sudah 10 tahun. Liyatamarrona ala shaumi, liyatamarrona, supaya dia latihan, ya tamarron itu tamrin,
supaya dia latihan ala shaumi untuk puasa. Ketika dia latihan untuk puasa atau agar dia latihan untuk puasa. Syarat wajib puasa ada 4 tadi: Islam, balik, berakal, mampu. Bagaimana anak kecil? Anak kecil belum balik. Balik itu ukuran anak kecil laki-laki ini usia 15 tahun atau belum 15 tahun tapi sudah ihtilam. Ihtilam itu maksudnya ngimpi basah. Nah, laki-laki. Kalau anak perempuan sudah 15 tahun atau belum 15 tahun tapi sudah haid setelah 9 tahun. Sudah keluar darah setelah 9 tahun. Jadi kalau ada anak perempuan keluar darah belum 9 tahun, bukan haid. Ada anak perempuan baru 7 tahun keluar darah, maka bukan haid, belum bisa dihukumi sebagai haid dan belum bisa dihukumi sebagai balik. Ini darah yang dimaksud darah haid setelah 9 tahun. Ada anak perempuan setelah 9 tahun, entah itu tahun ke-10, entah pas umurnya 12 tahun, dia sudah ada haid, darah haid, maka dihukumi balik. Anak laki-laki kalau sudah ihtilam atau sudah 15 tahun. Ukuran 15 tahun ini buat semuanya, laki-laki maupun perempuan. Si anak ini kalau sudah 15 tahun maka sudah balik, mau dia keluar haid atau belum. Yang laki juga mau dia sudah ihtilam, ngimpi, keluar mani atau belum. Kalau udah 15 tahun maka udah balik. Nah, di bawah itu, di bawah balik ada namanya sobi. Sobi itu anak kecil, Bu. Anak kecil bagaimana hukumnya? Kalau ikutin syarat tadi maka anak kecil belum balik. Jadi wajib apa enggak, Bu? Wajib apa enggak? Enggak wajib memang. Cuma orang tua wajib menyuruhnya berpuasa. Wajib mendidik atau melatihnya berpuasa kalau sudah 7 tahun. 4 tahun biarin, dia masih jajan aja. Tiap tengah hari bolong dia minta jajan, nggak apa-apa. 4 tahun. 5 tahun masih ogah aja diajak puasa, kadang-kadang jam 9 masih minta makan aja, biarin 5 tahun. 6 tahun biarin. Tapi kalau 7 tahun ini harus dilatih. Besok puasa udah 7 tahun, kalau nggak puasa pokoknya kagak dikasih uang lebaran. Begitu, dikasih ini punishment, dikasih sanksi. Udah 7 tahun maka harus dibilangin, ini udah mau bulan Ramadan maka harus puasa. Kalau nggak puasa kagak jadi sunat pokoknya tahun depan. Bilangin begitu. 7 tahun wajib disuruh. Tapi masih belum mau juga jangan dipukul, karena belum waktunya dipukul. Nanti kalau sudah 10 tahun disuruh puasa masih nggak mau aja, puasanya mulai dari subuh doang, nanti jam 9 mah mokel. Tahu mokel, Bu? Mokel apa panjangannya? Mokel. Mokel bahasa sekarang tuh. Jadi dia dari rumah berangkat puasa, sekolah puasa, tapi jam 9 mokel. Udah 12 tahun atau udah 11 tahun ketahuan, wajib dipukul. Gebukin pokoknya. Cuma pukulan di sini jangan pukulan yang menyakitkan atau yang melukai. Jangan memberikan luka kepada anak, jangan. Gimana pukulan yang tidak melukai? Pukul pantatnya. Pukul pantatnya pakai sapu lidi. Jadi nggak boleh mukul yang melukai, nggak boleh mukul bagian-bagian seperti muka, nggak boleh mukul bagian-bagian yang tidak ini, yang berbahaya. Jadi pukul yang tidak memberikan luka dan yang tidak membahayakan. Ini supaya anak ada jerak, supaya anak ada efek kapok kalau dia meninggalkan ajaran agama. Ini kalau sudah mencapai usia 10 tahun. 10 tahun anak laki maupun anak perempuan masih nggak mau puasa Ramadan, sama seperti sholat. Kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat juga, 10 tahun nggak mau puasa juga, maka dipukul. Tapi pukulannya pukulan yang ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak memberikan luka kepada anak itu. Contohnya pukul di pantat, atau nggak pukul di pantat, pukul HP-nya banting. Iya, kena gantiin.
bapaknya. Ini cara mendidik anak dalam Islam. Usia 7 tahun ini sudah wajib disuruh sholat atau suruh puasa. Usia 10 tahun sudah wajib dipukul kalau dia nggak mau puasa Ramadan dan nggak mau sholat fardu ya Bu. Kalau sholat misalnya qobliyah jangan, maksudnya jangan diwajibkan dan juga jangan dipukul. Begitu juga puasa wajib, puasa Ramadan. Kalau dia belum mau puasa Senin Kemis, kayak ibu semua kan Senin Kemis ya? Iya, sekarang kan Rebo ya? Ya berarti besok Kemis ya? Iya, Senin Kemis. Itu kalau dia belum mau jangan dipukul. Udah 10 tahun Ustaz, biarin aja, orang bukan puasa wajib, puasa sunnah. Di sini yang wajib dipukul, pukulan yang tidak melukai, pukulannya pukulan mendidik. Ini kalau sudah 10 tahun, ibadahnya ibadah wajib, puasa wajib atau sholat wajib, bukan yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah maka tidak usah dipukul. Alladzi yajuzu lahul fitru, yajuzu al-fitru lil musafiri idza kana safaruhu tawilan mubahan, wal maridi idza khafa ad-darara, wal hamili wal murdi idza khafata ala anfusihima. Ini pembahasan tentang kebolehan berbuka puasa. Saya sempat singgung tadi ada uzur syar'i, ada uzur atau satu alasan yang diperbolehkan agama sehingga seseorang tidak puasa, boleh. Ini dalam pembahasan alladzi yajuzu lahul fitr. Nah, sedikit mengulas pertemuan yang lalu, itu syarat sah puasa, ada syarat niat tiap malam satu puasa, begitu ya, 2 minggu yang lalu. Dalam puasa Ramadan maka tiap malam kita wajib puasa. Kalau tidak niat dalam puasa Ramadan maka tiap malam kita wajib niat. Kalau malamnya lupa niat maka siang itu dia ngopi nggak boleh, makan nggak boleh, cuma tetap tidak sah puasanya. Ini juga berlaku untuk beberapa orang. Di antaranya orang yang menduga, contoh begini, ada orang yang menduga maghrib padahal belum maghrib, menduga maghrib padahal belum maghrib, atau menduga Ramadan, dia nyangka ini udah Ramadan tapi dia nyangka ini belum Ramadan tapi ternyata sudah Ramadan, maka dia nggak boleh. Contoh yang pertama, dia nyangka atau menduga ini maghrib tapi belum maghrib. Orang tidur puasa udah bulan Ramadan, dia tidur bangun-bangun jam 4:30 atau agak siangan lagi lah misalnya, dia bangun-bangun jam 2:30, cuma udah gelap, mendung, kayaknya udah maghrib nih, 2:30, kayaknya udah maghrib nih, dia bangun minum Allahumma lakasumtu, ternyata baru 2:30. Ini nggak boleh, tanggung, udah dianggap kagak puasa hari ini, tanggung dah, mau makan sekalian, nggak boleh, wajib menahan diri. Ini satu, sama seperti orang yang lupa niat malam, lupa niat pas tarawih misalnya, dia nggak niat, maka pagi itu dan sepanjang siang dia wajib menahan diri, nggak boleh puasa. Ini satu contohnya. Dua, orang yang menduga masih bulan Sya'ban padahal udah Ramadan, dia mengira ini masih kayaknya ini masih tanggal 30 Sya'ban, dia punya kebiasaan. Contoh, ada orang punya kebiasaan puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Kalau ibu kan sehari buka, sehari makan ya, sehari buka, sehari makan. Ini puasanya puasa Daud, dia selang-seling begitu terus. Orang yang punya kebiasaan puasa Daud setelah 15 Sya'ban masih boleh puasa. Tapi kalau nggak punya kebiasaan itu dan nggak ada hutang, maka setelah 15 Sya'ban stop, makruh. Kecuali yang punya kebiasaan puasa Daud atau kebiasaan puasa Senin Kemis, udah 15 Sya'ban dia masih Senin, kemudian Kamis masih puasa, masih boleh, karena memang kebiasaan dia atau wiridnya adalah wirid puasa sunnah. Ada orang punya kebiasaan Senin Kemis atau puasa Daud. Kebetulan hari Kamis ini adalah hari syak.
hari Rabu itu sudah tanggal, kalau menurut perhitungan ini sudah akhir Sya'ban, sudah tanggal 29 Sya'ban, hari Rabu. Nah Kamis dia masih puasa, dengan keyakinan dia besok masih Sya'ban, jadi saya mau puasa Kamis ini masih Sya'ban. Ternyata waktu setengah 8 pagi kemudian dia baru dengar pengumuman, ini Kamis sudah masuk puasa Ramadan. Nggak dianggap tuh orang puasanya. Kenapa? Karena dia niatnya puasa sunnah, dia niatnya wiridan, dia puasa sunnah Kamis atau puasa Daud tadi. Jadi puasa orang ini, puasa di hari Syak, puasa di hari Ragu, ini tidak dianggap. Niatnya juga salah niat, dia niatnya puasa Senin Kamis atau puasa Daud yang dia jadikan wiridan atau jadikan kebiasaan dia. Ini orang setengah 8 tidak boleh buka, nggak boleh makan, beli es kelapa dan sebagainya, nggak boleh, karena sudah masuk bulan Ramadan. Dia ngira belum Ramadan tapi ternyata Ramadan, maka dia wajib nahan sampai maghrib, tapi tetap nggak dianggap puasanya. Ada beberapa orang yang tidak dianggap puasanya. Pertama, orang yang lupa niat. Yang kedua, orang yang menyangka masih bulan Sya'ban padahal sudah masuk Ramadan. Ketiga, orang yang mengira sudah maghrib, dia buka padahal masih setengah 3, maka wajib berhenti. Ketika tahu bahwa itu masih setengah 3, maka wajib berhenti dan dia puasanya dianggap batal, kemudian dianggap tidak sah puasanya. Ini beberapa catatan tentang orang-orang yang tidak boleh mengumbar atau tidak boleh buka begitu saja di bulan Ramadan, karena dia lupa niat, karena dia menduga salah waktu. Naam, alladzi yajuzu lahul fitru yajuzul fitru lil musafiri wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.